Bab 1153. Jangan bergerak. Gita tercengang, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kucing Milo sudah masuk ke pelukannya. Setelah bereaksi selama beberapa detik, dia memeluk kucing itu erat-erat karena takut kucing itu akan jatuh. Milo mengusap kepalanya dan bersandar di lengannya dengan patuh. Dia berperilaku sangat baik, dan sangat imut. Gita sangat bersemangat, bangkit sambil menggendong Milo dan menatap Andri Han dengan sedikit malu. Jika kamu suka, kamu bisa membiarkannya menemanimu di malam hari. Bisakah? Gita bertanya dengan ragu. Gita sebenarnya ingin bertanya, apakah dirinya benar-benar akan tidur di sini pada malam hari. Ya. Andri Han berjalan maju, hari sudah larut, aku akan membawamu kembali ke kamarmu, istirahatlah lebih awal. Gita menggendong Milo dan berjalan di belakangnya. Mereka berdua memasuki ruangan bersama-sama. Andri Han membawanya ke kamar tidur dan berkata, kamu tidur di sini malam ini. Aku berada di sebelah. Jika ada sesuatu, telepon saja aku atau panggil aku langsung. Dia benar-benar menyuruhnya untuk tidur di sini. Gita menggendong Milo dan mengangguk sedikit bingung. Kalau begitu aku keluar dulu. Sebelum pergi, Andri Han berhenti dan menatapnya lebih jauh. Gita tiba-tiba gugup, ada apa? Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan menyelesaikan masalah itu dan tidurlah yang nyenyak. Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di atas kepala gadis kecil itu, dan kemudian menggosoknya dengan lembut. Gita. Sampai suara pintu tertutup datang dari kamar, Gita sadar kembali. Barusan, Andri Han menggosok kepalanya. Dia membeku di tempat dan lupa bereaksi. Meow, meow. Milo tiba-tiba meronta-ronta dalam pelukannya. Gita menundukkan kepalanya. Ada apa Milo? Meow. Milo melompat dari lengannya, lalu berguling ke tempat tidur, masuk ke selimut dan berbaring, lalu menatap Gita seolah-olah mengundangnya untuk berbaring. Kenapa kucing ini terasa seperti peri? Setelah merenung beberapa saat, Gita juga naik, dan ketika dia berbaring, kucing Milo segera pindah ke sisinya, mengeong di sebelahnya. Gita menyentuh kepalanya sebentar dan berbaring. Malam ini, terlalu banyak yang terjadi. Namun, yang membuatnya paling berkesan adalah ciuman yang dilakukan Andri Han barusan. Andri tiba-tiba menciumnya, dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah serangkaian tindakan dan komunikasi, Gita tidak tahu bagaimana dirinya bisa melakukannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh bibirnya dengan ringan dengan ujung jarinya, merasakan hatinya hangat. Kenapa dia menciumnya? Apakah itu seperti yang dirinya pikirkan? Gita memejamkan matanya, bahkan tidak berani untuk terus berpikir, karena takut dia akan berpikir terlalu banyak, dan kemudian kecewa. Dia menyentuh kepala Milo dan membungkuk untuk bertanya dengan suara rendah. Milo, katamu. Kenapa dia tiba-tiba melakukan ini? Meow. Milo menoleh, menatapnya dengan mata bulat besar. Ah, kamu hanya seekor kucing, apa yang kamu tahu? Sudahlah, ayo tidur. Gita menutupi selimut, lalu menutup matanya dan bersiap untuk tidur. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika dia menutup matanya untuk tidur malam ini, itu akan menjadi gambar Stefan Lee yang mencoba memerkosanya. Siapa yang tahu bahwa setelah menutup matanya, yang dia lihat hanyalah Andri Han. Alisnya, matanya, bibirnya. Gita menggelengkan kepalanya, mencoba membuang penampilan Andri Han dari pikirannya, lalu berbalik dan terus tidur. Tapi tetap saja, Andri Han masih dengan kuat memenuhi pikirannya. Gita membuka matanya dan melihat langit-langit seputih salju. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidupnya benar-benar berakhir di tangan Andri Han. Jika Andri tidak menginginkannya, maka Gita benar-benar tidak bisa menikah dan akan sangat kesepian hingga tua. Setelah berulang-ulang membolak-balik di selimut, pada pukul 4 atau 5 pagi, Gita akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam mimpi itu, Andri Han mengangkat wajahnya dengan sangat lembut,
menundukkan kepalanya dan menciumnya. Sepanjang malam, mimpi Gita dipenuhi dengan adegan berciuman. Ketika membuka mata keesokan harinya, hanya menemukan bahwa dirinya meneteskan air liur, terkejut sehingga buru-buru melompat dan mengulurkan tangannya untuk menyeka mulutnya tanpa pandang bulu. Namun, Milo, yang menemaninya tidur tadi malam, tidak terlihat. Pintu kamar terbuka sedikit, jelas menunjukkan bahwa Milo berlari keluar. Gita duduk selama beberapa detik, bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mandi, sekalian mencuci sarung bantal yang dia gunakan tadi malam. Setelah tidur sepanjang malam, dia menemukan bahwa kemeja Andri Han telah kusut dan tidak bisa dilihat sama sekali, tetapi dia tidak punya baju baru. Saat sedang memikirkannya, suara meong terdengar dari luar kamar mandi. "Meong, Milo." Gita melihat kucing kecil itu duduk di karpet dengan patuh ketika dia keluar dari kamar mandi dengan tas di depannya, seolah-olah berisi sesuatu. Apa ini? Gita berjongkok ke depan untuk memeriksa, hanya untuk menemukan bahwa ada pakaian perempuan di dalam tas. Dia merasa aneh, kenapa kamu tiba-tiba? Di tengah percakapan, Gita tercengang dengan apa yang dia pikirkan. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Pakaian ini disiapkan oleh Andri Han, kan? Tidak ada orang lain di sini sejak dia kembali tadi malam, hanya 2 orang beserta seekor kucing. Tidak disangka, Andri malah meminta kucing itu untuk membawakan baju untuknya. "Meow, tugasku sudah selesai." Milo berbalik pergi. Gita kembali ke kamar mandi dengan pakaian. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa bahkan pakaian dalamnya sudah dipersiapkan. Ketika Gita mengambil pakaian dalam dan menggantikannya, wajahnya sangat panas, karena kebetulan ukuran pakaian dalam ini cocok dengannya. Tidak tahu bagaimana Andri bisa mengetahui ukurannya hingga membeli dengan begitu akurat. Dia jarang memakai rok, tapi apa yang dibeli Andri Han untuknya hari ini adalah gaun putih kecil bergaya manis. Efeknya cukup bagus saat dipakai, hanya saja terasa aneh. Mungkin dia belum terbiasa memakainya. Gita menggaruk kepalanya, mengikat rambutnya, dan kemudian meninggalkan ruangan. Gita awalnya mengira tidak ada orang lain di sini, yang tahu bahwa dia bertemu dengan seorang wanita paruh baya begitu dia keluar dari kamar. Setelah mata keduanya bertemu, wanita itu terlebih dahulu tertawa. "Nona Zouya. Aku pelayan yang diundang oleh Tuan untuk membersihkan tempat ini. Tuan bilang kamu bisa turun ke bawah untuk sarapan ketika kamu bangun." Hah? Rupanya ada pelayan yang membersihkan tempat ini. Benar juga, ketika datang kemarin, rumahnya sangat bersih. Andri Han biasanya tidak tinggal di sini. Pasti ada seseorang yang datang ke sini untuk membersihkan, kalau tidak, tempat ini akan menjadi kotor setelah tidak dihuni untuk waktu yang lama. Gita tersenyum canggung padanya. "Halo, nama Anda siapa?" "Nona Zhou terlalu sungkan, panggil saja aku Bibilin." "Terima kasih Bibilin, kalau begitu aku turun dulu." "Turunlah, hati-hati saat menuruni tangga, Nona Zhou." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bibilin, Gita turun ke bawah. Meskipun dia telah berganti pakaian, kakinya masih mengenakan sepatu Andri Han, jadi agak sulit untuk berjalan ke bawah. Di tengah jalan, sebuah suara tiba-tiba datang dari bawah. "Berdiri di sana dan jangan bergerak." Hah? Gita melihat ke sumber suara, dan menatap mata Andri Han. Bersambung.